Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meilani Alvinda Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Madiun, akan mendemonstrasikan artikel populer yang sudah saya buat, yang berjudul 5 tips yang perlu dilakukan selama pembelajaran daring. Pada bagian pendahuluan, saya menuliskan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona serta ketentuan proses pembelajaran daring dari rumah. Menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada bagian pembahasan, saya memaparkan beberapa tips yang dapat membantu kelancaran belajar peserta didik di masa pandemi. Tips yang pertama adalah hindari stres. Menurut Vincent Cornelli dalam Genita DT Donsu 2017, stres adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan. Situasi saat ini memang baru terjadi dan baru dialami, maka perlu proses adaptasi untuk menjalaninya. Cara terbaik untuk belajar suatu hal baru adalah keluar dari zona nyaman tersebut. Maksudnya yaitu, di masa pandemi, kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus tetap semangat dalam menjalani aktivitas, terutama bagi peserta didik, yaitu belajar. Selain itu, istirahat yang cukup juga diperlukan dan selalu berpikir positif. Tips yang kedua adalah jaga manajemen waktu. Menurut Dewi 2011, 7, manajemen waktu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Atur waktu belajar dengan teratur. Kerjakan tugas yang diberikan guru dengan fokus, dan segera menyelesaikannya agar tidak lewat waktu. Yang perlu diingat, jangan menunda-nunda tugas yang diberikan guru. Lebih baik segera diselesaikan agar tugas tidak menumpuk. Tips yang ketiga adalah belajar dengan serius. Menurut Sardiman AM 2016, tujuan belajar adalah ingin mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan penanaman sikap mental atau nilai-nilai. Yang harus dilakukan peserta didik yaitu berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang telah ditetapkan. Hindari segala macam gangguan yang dapat mengganggu konsentrasi belajar. Jika memungkinkan, sediakan ruangan khusus untuk belajar, agar peserta didik merasa nyaman saat belajar. Tips yang keempat adalah kondisikan seperti di sekolah. Menurut blogger dalam Noviana 2012, lingkungan belajar merupakan suatu konteks lingkungan fisik, sosial, dan psikologi yang dalam konteks tersebut individu belajar dalam memperoleh perilaku baru. Kondisikan suasana belajar seperti di sekolah. Dan kita harus tegas terhadap diri sendiri. Usahakan tetap bangun pagi dan berkegiatan rutin seperti saat sekolah, karena hal tersebut akan berpengaruh pada semangat peserta didik untuk belajar. Tips yang terakhir adalah motivasi diri. Sadirman AM 1996-84-85 menyatakan bahwa belajar diperlukan adanya intensitas atau semangat yang tinggi, terutama didasarkan adanya motivasi. Ciptakan motivasi belajar dengan cara berikut ini.
Buat perjanjian dengan diri sendiri jika kita akan melakukan aktivitas favorit seperti menonton YouTube, bermain game, atau mungkin melakukan hobi yang disukai. Setelah semua target belajar tercapai, tulis dan pajang kalimat motivasi tersebut di dekat meja belajar sebagai pengingatnya. Selain itu, kita juga bisa meminta bantuan dari keluarga untuk mengingatkan. Pada bagian simpulan, saya menuliskan bahwa pendidikan di masa pandemi harus tetap berjalan, walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring. Karena pendidikan itu penting bagi para generasi penerus bangsa. Semoga 5 tips yang sudah saya paparkan tersebut dapat membantu peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran daring di masa pandemi. Sekian video demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.